Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Royhan Mu'alif dengan NIM 2103411000003. Saya dari Prodi Ilmu Kelautan kelas C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang batik Madura. Batik Madura adalah batik khas Pulau Madura yang memiliki beragam motif dan corak yang unik. Motifnya dibuat secara tradisional dan menggunakan pewarna alami serta diwariskan secara turun-temurun. Batik Madura pertama kali diperkenalkan sejak masa Kerajaan Pamekasan di Pamelingan pada abad ke-16 hingga ke-17 Masehi. Pengenalannya pertama kali dilakukan oleh Pangeran Ronggo Sukawati di Keraton Mandilaras dan kemudian diperkenalkan ke masyarakat Pamekasan. Pembuatannya berhubungan dengan peperangan yang terjadi antara ulama bernama Raden Azhar dan Raja Kerajaan Bangkalan Madura dari keturunan Cakradiningrat I yang bernama Ki Aleksa. Motif batik Madura menyerupai motif batik Yogyakarta dan batik Solo. Motif batik Madura menggunakan warna merah, kuning, dan hijau yang cerah. Gambar yang ditampilkan terutama bunga dan daun. Coraknya berupa titik-titik putih yang menyerupai butiran garam khas Pulau Madura. Beberapa motif dari batik Madura yakni motif lancor, motif ponco warno, motif serat kayu, motif serat batu, dan motif mata keteran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardiansyah Bayaji dari kelas Ilmu Kelautan C dengan NIM akhir 009. Saya akan menjelaskan tentang batik dari daerah saya. Daerah saya adalah Kabupaten Jombang. Batik di Kabupaten Jombang mulai terkenal pada tahun 2000-an. Motif batik ini adalah motif dari alam sekitar seperti tebu, cengkih, pohon jati, atau bunga mawar. Seperti yang saya pakai ini. Setiap motif ini juga memiliki nama masing-masing. Kemudian Ibu Hajah Maniati bersama istri Bupati Kabupaten Jombang sepakat bahwa motif batik tulis khas Jombang diambil dari salah satu relief yang berada di Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Itulah singkat cerita dari perjalanan batik Kabupaten Jombang ini menuju batik lebih modern. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuranda Sukuna Firdaus dari kelas C dengan nomor NIM 21041000027. Di sini saya akan menerangkan sedikit banyaknya tentang batik. Saya di sini akan mengambil sebuah batik dari kabupaten saya, yaitu Mojokerto. Batik Mojokerto sempat dipamerkan di Australia pada tahun sekitar 2007 dan mulai berkembang dengan sederet nama motif yang unik dan khas. Seperti satu mungkin motif merica bolong, terus yang kedua motif pring sedapur, yang ketiga motif rawan inggek, dan yang kelima motif kawung rambutan. Ciri khas batik Mojokerto ini menurut Ernawati dari salah satu pengrajin batik yang ada di Mojokerto, motif batik Mojokerto mengambil corak atau motif dari alam sekitar kehidupan manusia yang mampu memberikan gambaran mengenai corak atau mengenai daerah Mojokerto itu sendiri. Jadi yang pertama saya akan mengilustrasikan atau memberikan beberapa gambaran tentang batik merica bolong. Batik ini memiliki gambaran atau memiliki motif yaitu seperti burung, dan kemudian terdapat bunga, dan sebagai pelengkapnya terdapat kupu-kupu. Terus yang kedua ada batik sisik geringsing yang batiknya bermotifkan seperti sisik ikan dan terdapat burung, dan pelengkapnya juga terdapat bunga biasanya. Terus yang ketiga ada batik pring sedapur. Batik pring sedapur ini memiliki motif yaitu seperti rumpun bambu atau bambu yang berumpun, terus dilengkapi dengan burung merak yang bertengger di atasnya. Terus
Yang keempat ada batik rawan inggek yang memiliki motif seperti garis berkelok-kelok yang disebut rawan. Dalam setiap penggambarannya juga terdapat gambaran bunga di situ. Terus yang kelima ada batik kawung rambutan yang mana garis kotak-kotak yang terdapat motif di batik tersebut terdapat bulatan yang menyerupai serungut-serungut, dan artinya serungut-serungut ini bisa diartikan menyerupai rambutan. Maka dari itu batik ini dinamakan kawung rambutan. Mungkin dari itu, bila ada salah kata dari saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurul Fatimah dengan NIM 210341100054. Saya dari kelas C Prodi Ilmu Kelautan. Baik, pada kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang wawasan kebangsaan, yaitu tentang batik yang ada di kabupaten tempat tinggal saya. Baik, batik yang saya kenakan ini adalah salah satu batik dari Kabupaten Ngawi, yaitu motif Pithecanthropus erectus, di mana Pithecanthropus erectus ini adalah salah satu manusia purba yang ditemukan di Desa Trimil, Kabupaten Ngawi. Untuk meningkatkan wawasan kebangsaan generasi muda yang ada di Kabupaten Ngawi, pemerintah Kabupaten Ngawi sepakat bahwa semua sekolah harus mengenakan seragam ini. Ini adalah contoh dari batik Pithecanthropus erectus SD, ini SMP, dan yang saya kenakan ini adalah SMA. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai batik Megamendung. Batik Megamendung ini berasal dari Cirebon. Nah, batik Megamendung ini juga memiliki berbagai macam arti. Arti yang pertama itu batik Megamendung arti yang menenangkan. Nah, filosofi tersebut banyak dipercaya oleh masyarakat Cirebon bahwa pengguna batik Megamendung ini akan terlihat megah, berwibawa, namun tetap teduh dalam. Lalu ada di batik Megamendung ini menggambarkan awan. Nah, ini itu berkonsep sebagai langit yang bebas. Konsep awan di batik Megamendung sendiri memiliki makna bebas tanpa batas. Biasanya terwujud dalam jarak antar awan yang berjauhan di dalam setiap motif batiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salju Kolbi Ilhami. Saya akan menjelaskan batik yang saya gunakan dan apa itu filosofinya. Batik menjadi salah satu warisan budaya yang tidak ternilai harganya. Ada beberapa daerah di Indonesia yang memiliki tradisi membatik. Salah satunya adalah Madura. Jenisnya sendiri digolongkan menjadi dua bagian, yaitu batik pedalaman dan batik pesisir. Nah, batik Madura sendiri ini digolongkan menjadi batik pesisir. Sayangnya batik dari daerah Madura tersebut belum dikenal luas di seluruh daratan Indonesia hingga kini. Batik Madura umumnya memiliki warna berani dan tegas seperti merah, biru, kuning, dan hijau. Bisa dibilang sejumlah motif tersebut merupakan representasi dari kehidupan masyarakat Madura yang dekat dengan alam. Selain ayam bekisar dan gerbong keraton, batik Madura juga memiliki corak tumbuhan dan binatang lainnya. Contohnya yang saya pakai ini adalah dengan corak tumbuhan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Himah dengan Imahir 107 dari kelas C. Saya berasal dari Lamongan. Kali ini saya mendapatkan tugas dari pendamping saya, mahasiswanto pada mata kuliah Pancasila. Tugasnya yaitu membuat video tentang wawasan kebangsaan. Dan saya beserta kelompok saya kali ini akan membuat video tentang batik. Batik merupakan satu warisan budaya Indonesia yang patut dilestarikan, yaitu dengan cara bangga mengenakan batik. Motif dan model serta asal-muasal busana batik kini kian beragam, seperti yang saya pakai kali ini. Batik yang saya pakai kali ini adalah batik Pekalongan. Batik Pekalongan ini menjadi ciri khas Pekalongan. Ciri khasnya adalah motif jelang perang yang dipengaruhi budaya Arab dan India. Motif batik jelang perang khas Pekalongan ini terinspirasi dari kain tenun sutra yang dibawa pedagang dari Gujarat. Batik Pekalongan juga memiliki filosofi. Filosofi batik Pekalongan yakni karena ada pencampuran dari budaya Tionghoa. Ciri batik Pekalongan yang pertama adalah identik berwarna cerah, dan yang kedua
terinspirasi dari flora dan fauna. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.